Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Oktaviani, NPM 190402080044. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Vaksin Sinovac halal dan suci MUI atau data ilustrasi MUI. Ada 2 syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksin yang dimulai pada tanggal 13 Januari. Keduanya menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan BPOM, serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Penetapan kehalalan vaksin Sinovac dilakukan setelah Komisi Fatwa melakukan kajian mendalam atas laporan hasil audit MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI, Pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Penetapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam. Artinya dari aspek keagamaan, ia tak bertentangan dengan ajaran agama. Menurut Badan POM, izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization EUA bisa keluar setelah tanggal 13 Januari. Izin itu dikeluarkan bukan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal vaksinasi, melainkan lantaran seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi. Untuk sementara ini, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total 6 vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Ini sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total 6 vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Vaksin Sinovac ini sudah didistribusikan ke daerah. Tinggal bagaimana pemerintah di daerah memastikan pelaksanaannya nanti berjalan lancar sehingga diikuti masyarakat. Jika Indonesia masih mengalami global infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik peristiwa bisnis atau investor tidak akan datang ke negara dan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta sertifikat halal dari Majelis MUI, Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun, menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI. Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan. Pendapat saya pribadi, masyarakat harus mematuhi anjuran pemerintah serta menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, agar tidak menambah angka kematian diakibatkan COVID-19. Pemerintah juga harus membagi rata vaksin halal dan suci ke semua masyarakat, tidak pandang bulu atau tidak terkecuali. Fakta yang pertama, pada tanggal 13 Januari, Presiden Jokowi melakukan vaksin Sinovac halal dan suci untuk pertama kalinya, serta diikuti beberapa artis dan kalangan selebriti. Vaksin Sinovac sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI. Komisi Fatwa MUI menetapkan vaksin COVID-19. Keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menerapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac
halal dan suci. Namun menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM. Penetapan kehalalan vaksin Sinovac dilakukan setelah Komisi Fatwa melakukan kajian dalam atas laporan hasil audit tim MUI. Persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada 3, yaitu efikasi atau keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping dan kemungkinan ada, serta berapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut terpenuhi. Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Tugas pemerintah selanjutnya ialah menyediakan kecukupan vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 1.801,5 juta orang. Untuk sementara ini, kebanyakan 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia. Pemerintah di daerah memastikan pelaksanaannya nanti berjalan lancar sehingga diikuti masyarakat. Disosialisasikan program ini seterang dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Selain tenaga kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga penting. Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan virus tersebut, terutama karena konektivitas global sangat penting bagi perekonomian. Konektivitas global sangat penting bagi perekonomian, sementara periode kekebalannya masih belum diketahui. Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti resiko yang lebih tinggi untuk memicu global pandemi. Berikut ini di negara lain jika Indonesia masih mengalami global infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara kita. Maka dari itu kita harus selalu menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Saya Wulan Nur Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.